saya menyampaikan wali kutub ini jadi framingnya Ba'alawi. Semua para habaib pasti diberikan predikat kutub. Padahal kita sudah tahu, kemarin kita bahas dalam kitab Karomatul Aulia, wali kutub itu dalam satu abad 100 tahun cuma satu. Ini kutub Habib anu kutub gitu kan. Ustaz Ubat, itu kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat, sama kutub rambut. Dan alhamdulillah setelah kita sampaikan itu, ternyata 6 jam, 7 jam, 9 jam yang lalu itu sudah ada reaksi. Tapi saya mensayangkan yang mereaksinya itu ya Habib Bocil gitu kan. Habib Bagir bin Hani bin Yahya As-Segaf. Jadi anaknya Habib Hani yang jadi sekjennya Petanisia yang diangkat oleh Habib Lutfi. Ya kebetulan Petanisia ini kan organisasi yang tidak lulus kualifikasi dalam partai, jadinya begitulah. Jadinya stres. Saya dikirimi oleh rekan-rekan itu video banyak ya. Jadi si Habib Hani ini, Habib Bakir bin Hani ini, dia mengatakan begini. Ini kalau nanti saya baca, udah saya baca juga beberapa videonya. Dia mengumumkan begini, alhamdulillah katanya, 2 hari yang lalu si Imad sudah mati, si Abbas Buntet udah mati, setelah itu si Ubad, terus si Pleret, Fuad Botak katanya. Mudah-mudahan tidak diterima oleh bumi karena yang meninggalnya anak haram. Bayangkan. Ustaz Ubat, kalau nggak diterima di bumi, mestinya golongan mereka kan nggak dilahirkan dari bumi Nusantara, pendatang. Bisa-bisa mereka yang tertolak oleh bumi Nusantara. Nah ya betul. Dilanjut. Nah ini biar didengar aja dulu ya, bentar, dengerin dulu. Sudah banyak bulan-bulan ini ada jalan Tuhan. Alhamdulillah dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, dengan ya ada suka lukanya. Dan barusannya Muhammad sakit seminggu yang lalu. Ngomong itu gak jelas ya ngomongnya, jadi karena memang giginya habis. Bahwa Imas sudah meninggal dunia. Dan setelah Iman, kemudian habis kemudian sehari kemudian Erika, sehari kemudian Ubat, sehari kemudian Aziz Jaduli, dan sehari kemudian Khairul Afandi, dan sehari kemudian kita doakan yang meninggal, semoga hidupnya saja akan diterima oleh bumi. Soalnya yang meninggal anak haram semua. Nah, soalnya yang meninggal anak haram semua katanya. Saya ini gak usah didoakan sama kamu, Bagir. Masalah ajal itu urusan Allah. Nah saya gak takut sedikit pun. Mau kamu dekengannya Habib Lutfi gak takut saya. Lucu orang ini. Cuma kan kalau kita lihat dari orangnya, kadang-kadang kasihan. Nih lihat, nih yang jelas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ingin menertawakan dunia. Nah, bukan manusia doang yang berkaki dua. Para anjing-anjing juga berkaki dua. Apalagi banyak yang coba ntar selagi video ini anda upload ke YouTube pasti banyak para anjing-anjing yang berkomentar. Lihat aja nanti, nggak dikasih makan. Anjing-anjing yang dikasih makan ini pasti banyak yang komentar ke YouTube. Lihat aja. Lepas masa ditengah-tengah juga anjing. Kalau anjing itu hilang. Datangnya sesaat tapi hilang. Ya, anggap aja anjing. Ingat satu hal. Yang benci Ba'alawi, yang benci hal lain akan menjadi anjing. Yang benci Ba'alawi, Habib akan jadi anjing katanya. Dengerin. Ingat satu hal. Yang benci Ba'alawi, yang benci hal lain akan menjadi anjing. Bukan akan menjadi anjing, tapi yang anjing. Ini sekali lagi. Oke? Tahu itu. Yang benci Ba'alawi, yang benci Habib itu anjing. Yang kurang, yang macam siapapun itu orangnya. Yang benci Ba'alawi anjing. Sama seperti yang pasti bakalan komen nanti. Yang bakalan komen di YouTube anda ini. Banyak kan pada anjing-anjing yang berkomentar di YouTube. Banyak anjing-anjing yang udah doktrin udah. Aduh anjing. Nah di akhir video ini dia ngomong kayak gini, harus
harusnya pribumi itu bersyukur. Kalau nggak ada Ba'alawi, pribumi ini nggak hidup, kata dia. Ini perlu dicatat nih, kalau nggak ada Habaib, kalau nggak ada Ba'alawi, pribumi nggak hidup. Bahkan dia ngebahas termasuk Wali Songo ini numpang tenan kepada Ba'alawi. Dia sampaikan begitu. Ini kan terlalu. Terus di penghujungnya juga ngomong kayak gini, jangan biarkan pribumi menggonggong. Nah ini kan bahasanya kita memang dipada-padake, disama-samakan seperti anjing. Yang menjadi pertanyaan saya, ini orang kan Habib katanya mengaku dzurriyyah cucu Rasulullah. Kira-kira dengan bahasa seperti itu, ngentot, anjing, macam-macam, pantas gak kan begitu? Dan yang lebih herannya lagi, kenapa ayahnya yang namanya Habib Hani sebagai sekjen Petanisya yang dilantik oleh Habib Lutfi kok gak bisa mengarahkan? Ini kalau kita buka dengan cara si Ba'agir ini yang ngomongnya seperti itu, kayak orang belah blow, bahasa orang Sunda mah. Udah gini-gini, teler-teler, wah ini. Betul kata Pak Imron, gak usah tes DNA dia mah, tes urin sudah. Keciduk itu. Blos-blosnya Habaib dah keciduk itu nanti. Nah ini, orang-orang seperti ini yang akan membahayakan. Kadang saya tadi berpikir, apakah memang dari para Habaib ini nggak ada yang alim gitu, semuanya begini aja. Dawirnya seperti itu. Bahkan di komentar ada yang kayak gini, hei bocil, katanya Habib bocil, kapan mau menghaulkan Habib pakai mukodam? Dia jawab, para Habaib itu wali Allah, tidak butuh haul, katanya. Lah, di Solo dihaulkan, di Tanggul dihaulkan, di Jember, bahkan di Jakarta tiga-tiganya yang menjadi ikon dihaulkan, katanya nggak butuh haul. Nah ini, kalau saya sih sebenarnya dia pengen ketawa, ya lucu juga gitu, orang berkomentar seperti ini. Nah, dan saya juga ada beberapa video yang sudah saya dengarkan yang lebih kepada pribadi, Pak. Dia bahkan mengatakan bahwa Kiai Imad itu meninggal karena HIV. Ada videonya. Cuma saya kira kalau untuk masalah pribadi nggak akan dihiraukan. Tapi kalau sudah menyangkut urusan pribumi, mengatakan bahwa pribumi ini kalau nggak ada Ba'alawi tidak akan pernah hidup. Wali Songo kemudian numpang tenar kepada Ba'alawi, ini salah fatal. Ini perlu kita luruskan. Kalau kita bongkar, ayahnya si Ba'agir ini, dari beberapa orang yang dekat dengan ayahnya, dia ini loh anaknya siapa. Cuma kan gak pantas kalau kita sampaikan. Bahasanya begini, teriak anak haram, dirinya adalah haram. Buktikan sudah, saya punya datanya. Nah bahasa begitu, pencuri teriak maling gitu. Dan dari beberapa catatan, kenapa Habib Hani itu sampai dilantik sebagai sekjen Petanisya oleh Habib Lutfi, karena dia diperintahkan belusukan ke daerah-daerah. Waktu itu kita ketemu di Banten. Target utama pertama Banten. Untuk mencari kuburan-kuburan yang gak terawat, kuburan orang-orang tua lama yang kemudian dijadikan Ba'alawi. Itu strateginya. Sekjennya adalah Habib Hani. Siapa yang memberitakan? Habib Lutfi. Jelas. Siapa itu? Ibn Yahya. Begitu saudara ya. Kenapa saya baru mengatakan begitu? Dengerin, ada salah satu ketua Petanisya yang ada di Jawa Barat beberapa bulan yang lalu, sekitar 6 bulan yang lalu, dia kontak dengan saya, pengen ngobrol sama Abah, sama Abu Yamamah Gufron. Apa coba? Mau meminta lagu karya Abah yang mau dijadikan lagu Petanisya. Ya ditolak sama Abah. Kan gitu. Akhirnya Petanisya nggak laku, jadi Laskar Sufi sekarang. Dideklarasikan di Jawa Barat jadi Laskar Sufi. Memang stres lah. Makanya si Ba'agir ini stres. Gayanya anjing-anjing semua. Gayanya nggak ada. Cuma kan tidak mencontohkan. Saya ini Pak Mujib saya yang menyampaikan ini nggak pernah istilahnya menjelekan secara kepribadiannya. Tidak. Tapi ini si Habib ini karena dia tidak punya akhlak, si Ba'agir ini karena dia tidak punya ilmu, ya akhirnya begitu. Wah ngentot, wahabi, anjing, gitu aja sudah. Kelihatan. Di mana coba nur ilminya? Nggak ada. Maka benar, seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan, gitu kan. Sampai lucu lagi dari beberapa komen yang sudah dibalas oleh teman-teman itu. Wah ini memang stres katanya. Ada juga yang komen Habib ini paling suka mabuk, paling kepalanya giling-giling begini. Kasihan dia di komentar seperti itu. Nah saya ingin menyampaikan bagaimana mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ingat kita ini tidak pernah mencaci siapapun itu. Yang kita tentang adalah
kekeliruan dari mulai masalah sanad thariqah, kemudian ada penenggelaman ulama-ulama Nusantara, terus kemudian framing wali kutub yang disandingkan kepada habaib, itu yang kita lawan. Karena ini sangat tidak benar. Nah, adapun mereka kemudian mencaci maki secara pribadinya, kita itu mah gak urusan, silahkan aja. Itu berarti kita bisa mengukur, berarti dia tidak berilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Begini, kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis yang ke-6018. Nih, ini kalau memang benar si Hani ini, si Ba'agir bin Hani, yang katanya dia adalah cucu Rasulullah, harusnya memahami hadis ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini sikap orang alim, sikap orang-orang yang beriman. Kalau memang si Bagir bin Hani ini punya keimanan di dalam dirinya dan dia memang punya ilmu, tentunya ucapannya tidak akan ngawur seperti itu. Apalagi bisa mengakibatkan orang lain tersakiti. Ini loh, andai kata dari pihak-pihak mau melaporkan sudah kena itu, mengatakan bla 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 macam-macam. Tapi kan kasihan, orangnya aja sudah mah on gitu. On orangnya. Terus gak ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, kata Nabi, maka hendaklah berbicara dengan perkataan yang baik. Kalau tidak mampu, auliyasmut, ya mendingan diam. Artinya kalau memang gak punya ilmu, tidak bisa membantah daripada apa yang kita sampaikan, narasi-narasi yang kita sampaikan melalui manuskrip dan kitab kuning, sudah diam saja kalau gak ada bahan untuk membantah mah. Kan begitu, itu orang alim. Nah, ini menunjukkan kebobrokannya akhlak-akhlak yang dikatakan cucu Rasulullah. Dan gak jauh beda, Pak. Yang lainnya juga begitu. Coba lihat dari beberapa tayangan. Dari beberapa tayangan selain si Ba'agir ini juga banyak tuh. Makanya Masya Allah, buat apa sih adanya Rabithah Alawiyah? Artinya ini kan harusnya, apalagi dia punya kedekatan dengan ulama sufi sedunia gitu kan, kok gak bisa mendidik si Ba'agir ini gitu. Fitnahnya sangat besar. Dan ternyata saya ingat, sesuai dengan hadis Nabi, ini yang namanya fitnah sarro. Fitnah sarro di akhir zaman ini dakhaluha min tahti qadamai rajulin yaz'umu min ahli baiti. Fitnah sarro ini akan munculnya dari orang-orang yang mengaku dirinya adalah cucu Rasulullah. Makanya kita jangan mau dibodohin ya. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang seperti ini. Ya, kita doakanlah si Ba'agir ini, mudah-mudahan dia disehatkan ya. Disehatkan biar duduk aja gak bisa, ini gak bisa lurus dia. Kencing aja gak lurus itu. Kasihan. Nah ini ya, itu aja yang saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin menanggapi saja bahwa yang engkau anggap 2 hari yang sudah meninggal, ubadah minullah masih hidup ini deh. Masih ada gitu ya. Lucu. Masya Allah, karena saya yakin orang-orang seperti ini ya kurang didikan dari orang tua. Kurang didikan dari ayahnya, walaupun dia sudah diangkat sebagai sekjen Petanisia oleh Habib Lutfi. Salah asuhan gitu ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Yang jelas kita jangan mudah sekarang. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini. Semakin mereka istilahnya membungkam ulama-ulama Nusantara, semakin kita bongkar kebusukan mereka. Kan begitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas ocehannya. Walaupun kita disebut kecoa, kita disebut menggonggong kayak anjing, ya alhamdulillah. Insya Allah nanti sedikit demi sedikit anda yang menjadi penjilat di Nusantara ini akan terungkap siapa yang sebenarnya anda itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.